Hello everyone, my name is Muhammad Agil Febriansyah. Please call me Agil and I'm from English Education Study Program. My number student is 25188820308. And this video I will explain about responsibility of the teacher. So next. Guru sebagai pendidik. Yang pertama ada mengajar pengetahuan. Mengajar pengetahuan adalah proses penyampaian dan pengenalan atau penanaman ilmu pengetahuan dan keterampilan dari pendidik kepada peserta didik melalui bimbingan dan stimulus agar terjadi proses pembelajaran yang efektif. Ini tidak hanya melibatkan transfer fakta, tetapi juga bagaimana guru memfasilitasi siswa untuk memahami, mengintegrasikan, dan bahkan membangun pengetahuan itu sendiri dalam konteks yang bermakna bagi mereka. Selanjutnya ada membimbing perilaku. Membimbing perilaku adalah proses mengajarkan dan membimbing seorang, terutama anak-anak, untuk memiliki perilaku yang baik dan bertanggung jawab. Cara efektif untuk melakukannya adalah dengan memberikan teladan yang baik, menetapkan aturan yang jelas dan konsisten, membangun rutinitas yang dapat diprediksi, serta memberikan pujian dan penghargaan saat perilaku positif ditunjukkan. Selanjutnya ada menanamkan nilai moral. Nilai moral adalah proses membentuk karakter dan prinsip baik dalam diri individu yang dapat dilakukan melalui teladan dari orang dewasa. Mengajarkan konsekuensi tindakan, menanamkan nilai positif dalam pembelajaran dan kegiatan sehari-hari, serta menciptakan lingkungan yang mendukung. Metode efektif meliputi bermain peran, cerita, kerja sesama antara guru dan orang tua, serta kegiatan langsung seperti karya wisata untuk melatih empati dan kesadaran sosial. Selanjutnya, memberi teladan yang baik. Memberi teladan yang baik berarti menjadi contoh positif melalui tindakan, perkataan, dan sikap seperti disiplin waktu, sopan santun, jujur, bertanggung jawab, serta peduli terhadap orang lain. Ini bisa dilakukan di berbagai lingkungan, baik di keluarga, sekolah, maupun lingkungan kerja, dan berpengaruh dalam membentuk karakter dan mempengaruhi orang lain menjadi lebih baik. Selanjutnya ada peran guru sebagai pengajar. Yang pertama ada menyampaikan materi pelajaran. Guru harus menyampaikan materi pelajaran untuk memastikan siswa memahami materi dengan jelas, memicu minat belajar, dan membantu mereka mencapai tujuan pembelajaran. Selain itu, penyampaian materi yang terstruktur dan disiplin membantu siswa tidak terbebani secara kognitif dan memfasilitasi transfer informasi ke memori jangka panjang mereka. Selanjutnya ada merancang pembelajaran. Guru harus membuat perencanaan pembelajaran untuk memastikan proses belajar mengajar berjalan sistematis, efektif, dan mencapai tujuan yang diharapkan. Perencanaan ini membantu guru mengatur materi, metode, dan penilaian yang sesuai dengan kebutuhan siswa, serta mengantisipasi kendala sehingga dapat menciptakan lingkungan belajar yang terarah dan menarik. Selanjutnya, memberikan penjelasan dan contoh. Guru harus memberikan penjelasan dan contoh karena hal itu membantu siswa memahami materi secara lebih mendalam, menghubungkan konsep abstrak dengan kenyataan, dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Penjelasan dan contoh yang konkret membuat pelajaran menjadi lebih efektif, mempermudah siswa untuk mengingat dan memahami, serta dapat mengatasi kesalahpahaman yang mungkin terjadi. Makna peran guru di dalam kelas. Yang pertama ada sebagai pemimpin pembelajaran. Guru sebagai pemimpin pembelajaran adalah sosok yang berperan dalam mengarahkan, menginspirasi, dan memfasilitasi proses belajar siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Tidak hanya berfokus pada penyampaian kurikulumnya. Peran ini menuntut guru untuk merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran dengan berorientasi pada perkembangan holistik siswa, menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, serta transparan. Selanjutnya sebagai fasilitator. Mendorong kemandirian, membantu siswa mengembangkan kemampuan belajar mandiri seperti mengidentifikasi sumber belajar, mengatur waktu, dan memecahkan masalah. Selanjutnya guru sebagai pengelola kelas. Mengelola lingkungan belajar, memastikan suasana kelas kondusif, nyaman, dan tertata dengan baik, serta mengatur tingkah laku dan kedisiplinan siswa. Memimpin kegiatan pembelajaran, memimpin jalannya kegiatan belajar mengajar dengan terarah dan sesuai tujuan. Dan selanjutnya guru sebagai evaluator, mengumpulkan dan menganalisis data, mengumpulkan informasi tentang keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, memberikan penilaian, melakukan perbaikan. Selanjutnya, peran guru di lingkungan sekolah.
Yang pertama sebagai pengelola dan penjaga ketertiban. Peran guru sebagai pengelola dan penjaga ketertiban sangat penting untuk menciptakan iklim belajar yang kondusif, efektif, dan efisien. Guru bertindak sebagai manajer pembelajaran yang memastikan lingkungan kelas mendukung proses belajar seluruh siswa. Selanjutnya sebagai fasilitator kegiatan sekolah. Sama seperti sebelumnya, peran guru sebagai fasilitator di sekolah adalah memudahkan dan mendukung proses pembelajaran siswa, bukan hanya sebagai pemberi informasi, tetapi sebagai pembimbing yang menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan memotivasi. Peran guru sebagai mitra orang tua adalah hubungan kolaboratif yang esensial untuk mendukung perkembangan holistik anak, baik secara akademis, emosional, maupun sosial. Dalam kemitraan ini, guru dan orang tua bekerja sama untuk menciptakan lingkungan belajar yang konsisten dan suportif di sekolah dan di rumah. Sekian semua itu dari saya. Terima kasih. Enjoy the video.